Chapter 161. Pelabuhan Ruang 2. Ilusi naga emas di belakang Rei menghilang, secara bersamaan aura yang menindas kedua wanita naga itu juga ikut menghilang. Kedua wanita itu mengangkat kepala mereka dan melihat Rei yang sedang tersenyum melihati mereka berdua. Melihat senyuman itu, kedua wanita itu bergidik dan merasakan perasaan dingin di punggung mereka. Naga api yang sebelumnya pernah bertarung dengan Rei, merasa sangat beruntung karena Rei tidak membunuhnya saat bertarung sebelumnya dan malah memberikannya sebuah hadiah yang tidak ternilai harganya. Kalian bisa meminum darah naga itu sekarang, ucap Rei. Naga api melihat botol giok di tangannya lalu membuka tutup botol dan meminum darah naga di dalam botol giok. Setelah menelan darah naga itu, naga api merasakan tubuhnya menjadi panas seperti sedang terbakar oleh nyala api yang sangat panas. Tenangkan pikiranmu dan serap semua kekuatan dari darah naga itu. Rei berbicara untuk mengembalikan fokus naga api. Naga api duduk bersila dan menyerap semua kekuatan dari darah naga yang dia minum. Setelah beberapa menit berlalu, dari tubuh naga api keluar banyak cairan hitam. Sekitar 1 menit kemudian naga api membuka matanya, seketika suhu di sekeliling naga api langsung meningkat. Semua meridianku terbuka dan aku bisa merasakan ki alam mulai memasuki tubuhku dengan sendirinya, ucap naga api. Mendengar itu naga biru juga membuka tutup botol giok dan meminum darah naga di dalam botol. Berbeda dengan naga api yang merasakan panas, naga biru merasakan dingin yang menusuk tulang dan membekukan daging bersamaan dengan darahnya. Naga biru menggertakkan giginya menahan rasa sakit dari tubuhnya yang membeku. Seperti naga api setelah beberapa menit tubuh naga biru mengeluarkan cairan hitam, beberapa menit kemudian naga biru perlahan membuka matanya. Saat naga biru membuka matanya seketika suhu yang panas langsung menurun, lalu dingin yang menusuk tulang menyebar di sekeliling naga biru dan kedua orang lainnya. Sepertinya bakatmu sedikit lebih tinggi dari naga api, tapi kau tidak harus membanggakan dirimu karena bakatmu sedikit lebih tinggi dari naga api. Baik, Tuan Rei, balas naga biru. Naga api yang merasa bakatnya jauh lebih lemah dari naga biru menundukkan kepalanya dan merasakan sedikit kekecewaan dalam dirinya. Rei yang melihat itu langsung berbicara, kamu tidak perlu bersedih karena bakatmu lebih lemah dari naga biru, memang benar kalau bakat menentukan batasanmu ke depannya. Tapi, jika kamu 10 kali bekerja keras atau bahkan ratusan kali, kamu pasti akan menembus batasanmu dan melampaui orang yang memiliki bakat di atasmu. Setelah mendengar perkataan Rei barusan, naga api mulai bersemangat lagi dan menghilangkan keraguannya. Terima kasih Tuan Rei, aku akan berlatih lebih keras lagi, ucap naga api. Rei mengangguk puas melihat naga api yang kembali bersemangat. Aku terus memanggil kalian berdua dengan sebutan naga api dan naga biru, kalau boleh tahu siapa nama kalian berdua? Tanya Rei. Tuan Rei, namaku adalah Xin Yue, ucap naga biru. Namaku adalah Sirue, ucap naga api. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggil kalian berdua dengan nama kalian, Xin Yue dan Sirue. Rei memberikan mereka berdua masing-masing 1 pil berwarna putih yang dia racik sendiri. Khasiat pil yang Rei berikan untuk mempercepat kultivasi yang menyerapnya dalam waktu 1 hari. Setelah menerima pil dari Rei, kedua orang itu langsung pergi ke tempat lain dari Profound Ark untuk memakan pil itu dan melakukan kultivasi. Rei menarik nafas panjang lalu menghembuskannya, sambil menatap langit, Rei memikirkan keadaan Lisa yang berada di alam dewa. Lisa, bersabarlah. Aku pasti akan menjemputmu dan melangsungkan pernikahan kita yang sudah pernah aku janjikan. Tiba-tiba niat membunuh yang sangat kental keluar dari dalam diri Rei, lalu untuk ras Phoenix, tunggu saja, aku akan membalaskan semua yang kalian lakukan padaku dengan ribuan kali lipat. Tiba-tiba dari pakaian Rei keluar makhluk berwarna hitam seperti sebuah boneka, benda hitam itu tidak lain adalah Xiao Hei. Tuan, aku bisa memberikanmu misi menghancurkan ras Phoenix dengan hadiah yang besar, apa Tuan menginginkannya? Tanya Xiao Hei. Akan aku pikirkan. Tapi, sejak kapan kau berada dalam pakaianku? Apa Tuan sudah lupa, aku merupakan bagian dari sistem yang berada di tubuh Tuan, jadi aku bisa muncul dari manapun di tubuh Tuan.
Xiao Hei berkata biasa saja, akan tetapi bagi Rei itu sangat menakutkan, terlebih lagi jika Xiao Hei muncul di tempat yang terlarang. Rei menghembuskan nafas lalu membuka sistem miliknya. Saat Rei membuka sistem penyimpanan, Rei teringat dengan 3 benda yang dia dapatkan dari menyelesaikan misi sebelumnya. Apa kegunaan dari ketiga benda ini? Karena aku sudah meningkatkan sistem, sekarang aku sudah bisa melihat informasinya, juga aku mendapatkan 1 kotak misteri. Yata no Kagami, cermin cahaya matahari, memiliki kekuatan untuk memantulkan serangan dan membuatnya menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Tingkat, artefak langit. Asterisk ding, Kusanagi no Tsurugi, pedang yang memenggal kepala setiap ras iblis pada zaman kuno. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen angin. Tingkat, artefak langit. Asterisk ding, Yasakani no Magatama. Batu yang tercipta dari gabungan ratusan ribu kristal tingkat tinggi. Memiliki kekuatan untuk membuat tubuh cloning yang memiliki kekuatan yang sama dengan menggunakannya. Tingkat, artefak langit. Rei hampir menjatuhkan rahangnya melihat informasi dari ketiga benda yang berada di dalam penyimpanannya itu. Ternyata ketiga benda ini adalah artefak langit. Tombak Laut Utara saja berada di tingkat bumi dan kekuatannya sudah sangat mengerikan, lalu bagaimana kekuatan ketiga benda ini? Rei mengambil Yasakani no Magatama yang berbentuk seperti angka 9, Rei mengalirkan ki miliknya ke dalam batu giok itu bersinar terang lalu membesar dan membentuk sosok seseorang. Setelah sinar menghilang, Rei melihat sosok itu yang merupakan dirinya sendiri. Sosok di depan Rei benar-benar sangat mirip dengannya dan tidak ada sedikit pun perbedaan dari sosok di hadapannya. Rei merasakan kesadarannya terbagi ke sosok di depannya dan juga berbagi penglihatan dengan sosok itu. Benar-benar sangat mengagumkan. Rei menggunakan pikirannya untuk mengembalikan bentuk sosok di depannya, tiba-tiba sosok di depannya itu bersinar lalu kembali menjadi batu giok yang berbentuk angka 9. Sangat mengagumkan, dengan benda ini aku bisa menjadi 2 tanpa membagi kekuatan milikku. Jika aku menggunakan benda ini saat pertarungan, aku akan mendapat keuntungan yang sangat besar dari lawanku. Rei melihat kedua benda yang lainnya dan mencoba berniat untuk menggunakannya, tetapi sekilas kenangan saat menggunakan tombak laut utara terlintas di kepala Rei. Dengan cepat Rei langsung mengurungkan niatnya untuk mencoba kedua artefak itu. Lebih baik aku mencobanya saat berada di tempat yang lebih luas, gumam Rei. Rei menutup sistem dan membenamkan dirinya pada kultivasi. Waktu terus berjalan, tanpa terasa sudah 1 hari lebih Rei dan yang lainnya terbang dengan Profound Arc. Rei membuka matanya, sepertinya kita sudah sampai. Dari kejauhan Rei sudah bisa melihat sebuah kota besar yang di mana ada sebuah portal yang sangat besar. Portal itu lebih besar dari Profound Arc milik Rei, juga terlihat banyak Profound Arc kecil yang berterbangan di dekat portal itu. Junmei berjalan mendekati Rei, Tuan Rei, kita sudah sampai di kota pelabuhan ruang. Rei berdiri dari duduknya lalu menatap ke arah portal besar itu. Ternyata ada banyak hal di dunia ini yang tidak aku ketahui. Profound Arc hitam milik Rei itu melaju sangat cepat menuju kota pelabuhan yang berada tidak jauh di depannya. Tingkatan artefak. Semesta tingkat rendah. Artefak kuning. Artefak hitam. Artefak manusia. Artefak abadi. Artefak dewa. Semesta tingkat tinggi. Artefak bumi. Artefak langit. Artefak laut. Artefak kuno. Artefak ilahi, hanya ada 10. Chapter 162. Batu keempat. Profound Arc hitam yang besar mendekati kota pelabuhan dengan kecepatan rendah. Di atas Profound Arc itu ada Rei yang berdiri sambil melihat kota di depannya. Kota pelabuhan ini sangatlah besar, jauh lebih besar dari apa yang diperkirakan oleh Rei. Profound Arc-nya yang begitu besar saja seperti sebuah kapal kecil jika dibandingkan dengan kota pelabuhan ini. Kota yang sangat besar, ucap Rei. Rei mendaratkan Profound Arc miliknya di sebuah lapangan yang sangat luas di tengah kota. Setelah selesai mendaratkan Profound Arc, Rei dan yang lainnya turun dari Profound Arc. Nona Mei, kamu bisa menunjukkan arah di mana orang yang senior Zhang katakan sebelumnya. Baiklah, semuanya bisa mengikutiku, balas Junmei. Junmei pun memimpin rombongan Rei menuju arah barat kota.
Di bagian barat kota pelabuhan merupakan tempat tinggal orang kumuh dan merupakan tempat untuk sebagian orang melakukan transaksi. Saat Rei dan yang lainnya masuk ke bagian barat kota, Rei bisa merasakan banyak yang mengawasinya dari kegelapan. Sungguh tempat yang kelam, setiap sudut tempat ini terdapat banyak mata-mata, ucap Rei. Apa perlu aku menghancurkannya yang mulia? Tanya Fu Tong. Tidak perlu, dan juga kenapa di kepalamu itu selalu ada kata menghancurkan dan menghancurkan saja. Fu Tong hanya tertawa canggung mendengar perkataan Rei. Setelah cukup lama berjalan, Jun Mei berhenti di sebuah bangunan kecil di pinggir kota. Apa ini adalah rumah orang yang kita cari? Tanya Rei. Jun Mei menganggukkan kepalanya, iya. Jun Mei berjalan mendekati pintu lalu mengetuknya, akan tetapi tidak ada balasan dari dalam rumah. Jun Mei pun mengetuk lagi pintu sampai berkali-kali, akan tetapi masih tidak ada balasan dari dalam rumah. Aku merasakan ada seseorang di dalam rumah itu, ucap Rei. Minggir, biar aku saja yang mengetuknya, ucap Fu Tong sambil mendekati pintu. Jun Mei memberikan ruang untuk Fu Tong lewat. Saat Fu Tong berada di depan pintu kayu itu, Fu Tong mengepal tangannya lalu memukul pintu kayu itu hingga menjadi debu. Di balik pintu itu terlihat seorang pria tua yang meminum sebotol anggur, wajah pria tua itu sudah sangat merah karena mabuk. Fu Tong berjalan mendekati pria tua itu lalu menarik kera bajunya ke atas. Dasar manusia sialan. Tuan muda sudah menunggu lama di luar dan kau sedang meminum anggur ini, kemarahan terdengar dari setiap kata Fu Tong. Fu Tong, jangan memperlakukannya seperti itu, bagaimanapun juga kita datang kemari ingin meminta pertolongannya. Rei berbicara sambil berjalan mendekati kedua orang itu. Fu Tong melepaskan cengkeraman tangannya dari kera baju pria tua itu, setelah terlepas dari tangan Fu Tong, pria tua itu terjatuh ke lantai. Siapa kalian? Untuk apa kalian ingin mencariku? Tanya orang tua itu. Paman Gong, kami ingin meminta pertolonganmu. Jun Mei berjalan mendekati pria tua itu. Oh, Nona Mei, sudah lama aku tidak melihatmu, kamu menjadi sangat cantik seperti ibumu, ucap pria tua itu. Terima kasih atas pujiannya, Paman Gong, balas Jun Mei. Pria tua itu kembali duduk di kursi dan meminum anggur yang berada di atas meja. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Nona Mei inginkan dariku? Sampai membuat Nona Mei menemuiku di tempat seperti ini. Jun Mei berjalan mendekat lalu duduk di kursi berhadapan dengan pria tua itu, mata Jun Mei menatap pria tua itu. Paman Gong, aku ingin pergi ke Bintang Hijau Timur. Saat mendengar perkataan Jun Mei, pria tua itu berhenti minum dan berdiri dari duduknya sambil menatap Jun Mei dengan serius. Maaf Nona Mei, apa ayahmu yang menyuruhmu untuk pergi ke sana? Jun Mei menganggukkan kepalanya lalu memberikan selembar surat ke pria tua di depannya. Ayah mengatakan padaku untuk memberikan surat ini saat bertemu dengan paman. Jun Mei menyerahkan selembar surat di tangannya ke pria tua itu. Pria tua itu mengambil surat itu lalu membacanya. Saat pria tua itu membaca surat di tangannya, sebuah senyuman terlihat di wajahnya. Pria tua itu menutup surat itu lalu menatap Jun Mei. Nona Mei, aku akan membantu kalian untuk pergi ke Bintang Hijau Timur, akan tetapi aku tidak bisa ikut bersama kalian dan hanya akan memberikan titik koordinat arah tercepat untuk sampai ke sana. Pria tua itu mengeluarkan kertas kulit dari penyimpanannya, lalu memberikan kertas kulit itu ke Jun Mei. Itu adalah titik koordinat arah tercepat untuk menuju ke Bintang Hijau Timur, juga aku menandai di mana saja munculnya lubang hitam, sebisa mungkin kalian menjauhinya, jelas pria tua itu. Terima kasih Paman Gong, ucap Jun Mei. Setelah itu Jun Mei mengucapkan beberapa kata lalu berpamitan. Saat Rei ingin berbalik untuk pergi, pria tua itu menepuk pundak Rei. Fu Tong dan Bai Long yang melihat itu langsung berniat ingin melakukan sesuatu pada pria tua itu, akan tetapi dihentikan oleh Rei. Tenanglah, aku tidak akan melukai pemuda ini, aku hanya ingin berbicara sebentar, ucap pria tua itu. Kalian berdua bisa menungguku di luar, ucap Rei. Kedua orang itu pun dengan enggan keluar dari rumah gubuk itu dan menunggu Rei di luar. Setelah melihat kedua orang itu pergi, pria tua itu mulai berbicara. Nak,
Di bintang hijau timur nanti aku ingin kamu menjaga Junmei dari ras ular langit. Beberapa tahun yang lalu aku mendapat kabar kalau ras ular langit mengalami krisis besar setelah mereka diserang oleh Aula Tombak Surga. Aula Tombak Surga. Pria tua itu menganggukkan kepalanya. Ya, Aula Tombak Surga menyerang ras ular langit karena ada isu yang mengatakan kalau ras ular langit memiliki kunci yang diinginkan oleh Aula Tombak Surga. Akan tetapi ras ular langit mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Aula Tombak Surga itu tidak ada. Aula Tombak Surga tidak menerima itu dan melakukan serangan ke ras ular langit. Dengan kekuatan Aula Tombak Surga yang besar, ras ular langit mendapatkan kekalahan yang pahit. Lalu, apa Aula Tombak Surga itu mendapatkan kunci yang mereka cari? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menemukan keberadaan kunci yang mereka cari. Akan tetapi mereka masih terus mencari kunci itu ke seluruh bintang hijau timur. Pria tua itu melihat keluar di mana Junmei berada. Kunci yang dicari oleh Aula Tombak Surga berada di leher Junmei. Belasan tahun lalu ibu Junmei sudah mengetahui kalau ini akan terjadi, lalu dia membuat kunci itu menjadi sebuah kalung agar tidak bisa dikenali. Rei tersentak kaget mendengar itu. Kunci yang sedang dia cari berada di dekatnya selama ini. Terlebih lagi Rei tidak akan mengetahuinya sama sekali jika tidak diberitahu oleh pria tua ini. Rei menghembuskan nafas panjang. Baiklah, aku sudah mengerti dengan apa yang kamu inginkan, tapi, walaupun kamu tidak mengatakan itu semua, aku akan tetapi melindungi Junmei karena aku sudah berjanji pada Senior Zhang. Pria tua itu menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Rei yang terdengar sangat meyakinkan. Pria tua itu mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan miliknya. Nak, sebelum kamu pergi, aku ingin memberikanmu benda ini. Di tangan pria tua itu ada sebuah gulungan kertas yang terlihat sangat tuan, dari samping gulungan itu terlihat banyak sobekan. Ini adalah sebuah peta, dikatakan kalau peta ini merupakan dari peta harta seorang dewa ilahi, akan tetapi aku belum menemukan kebenarannya. Dan mulai sekarang aku ingin kamu yang memilikinya. Rei mengambil peta itu lalu menyimpannya ke dalam sistem penyimpanan. Terima kasih, aku akan membalaskan kebaikanmu dengan menjaga Junmei. Setelah itu Rei berpamitan lalu menemui yang lainnya di luar rumah. Selepas itu mereka semua kembali ke Profound Ark yang berada di tengah kota. Chapter 163. Perompak. Rei dan yang lainnya sudah kembali ke Profound Ark dan menerbangkan kembali Profound Ark. Profound Ark yang besar itu menuju ke arah portal besar yang berada di langit. Profound Ark itu melintasi portal dan keluar dari bintang gurun hitam dan melaju di luar angkasa yang dipenuhi banyak bintang lain. Rei menyesuaikan arah lintasan Profound Ark dengan titik koordinat yang diberikan oleh pria tua sebelumnya. Setelah menentukan koordinat yang pas, Rei langsung menjalankan Profound Ark dengan kecepatan penuhnya. Rei menghabiskan puluhan juta batu roh kelas rendah sebagai bahan bakar Profound Ark. Dengan jumlah sebesar itu, kecepatan Profound Ark meningkat drastis dan dalam hitungan beberapa menit Profound Ark sudah melintasi banyak bintang. Rei memanggil Bailong untuk mengendalikan Profound Ark dan memberikan ratusan juta batu roh kelas rendah sebagai bahan bakar cadangan. Setelah memberikan tanggung jawab mengendalikan Profound Ark ke Bailong, Rei langsung pergi ke bagian depan Profound Ark untuk berkultivasi. Rei duduk di bagian depan Profound Ark, lalu berkultivasi menggunakan teknik iblis pelahap bintang. Pusaran hitam muncul di atas kepala Rei dan mulai menghisap berbagai energi dari luar angkasa, dengan menggunakan teknik iblis pelahap bintang yang bisa menyerap segala bentuk jenis energi. Rei merasakan kecepatan kultivasinya saat berada di luar angkasa puluhan kali lebih besar daripada melakukannya saat berada di sebuah bintang atau planet. Rei membenamkan dirinya ke dalam kultivasi tanpa mengetahui waktu yang terlewati dan yang terjadi di sekitarnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat, tanpa terasa sudah 2 bulan Profound Ark ini melaju di ruang angkasa yang dipenuhi oleh berbagai macam bintang. Di bagian depan Profound Ark mengalami sedikit guncangan dan energi yang sangat padat mulai menyebar ke seluruh Profound Ark. Rei sedang berada di tahap ingin menerobos tingkatan miliknya ke Kaisar Dao, aura di sekelilingnya semakin meningkat dan semakin besar, sebuah pilar emas muncul di sekeliling Rei dan melesat ke atas, menandakan Rei berhasil menerobos ke tingkat Kaisar Dao.
Rei perlahan membuka matanya, sekilas mata naga berwarna emas terlihat di kedua mata Rei. Rei menghembuskan asap putih dari mulutnya. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Sudah 2 bulan lebih, Tuan, balas Xiao Hei. Rei berdiri dari duduknya dan berbalik ke belakang, terlihat Fu Tong berjalan mendekati Rei bersama dengan Jun Mei. Selamat Yang Mulia, karena berhasil menerobos, ucap Fu Tong. Rei menganggukkan kepalanya sekali membalas perkataan Fu Tong, lalu menatap Jun Mei yang berada di samping Fu Tong. Nona Mei, jika berkenan bolehkah aku melihat kelungmu sebentar? Rei menyodorkan tangannya ke arah Jun Mei. Tanpa bicara lagi, Jun Mei langsung melepaskan kalung yang berada di lehernya dan meletakkannya di tangan Rei. Rei memeriksa kalung itu terutama batu kristal yang berada di tengah kalung tersebut. Dari saat Rei memegang kalung itu, Rei bisa merasakan samar-samar energi yang sama seperti ketiga kunci di tangannya. Ini memang kunci keempat, dan sepertinya kunci ini bertuliskan kata, besi, yang mengartikan kalau batu itu merupakan elemen besi. Rei mengembalikan kalung yang berada di tangannya ke Jun Mei. Setelah Jun Mei mengambil dan memakai kalung itu, Rei langsung berbicara. Nona Mei, aku ingin menukarkan kalung milikmu ini dengan sebuah artefak abadi. Apa Nona Mei ingin menukarnya? Tanya Rei. Jun Mei menggelengkan kepalanya. Maaf Tuan Rei, kalung ini adalah satu-satunya kenangan dari ibuku, jadi aku tidak ingin menukarnya. Rei menghembuskan nafas dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku bisa mengerti. Setelah mengatakan itu Rei tidak lagi menatap kalung yang berada di leher Jun Mei. Tiba-tiba Rei berbalik, aku bisa merasakan ada yang mendekat. Sepertinya mereka adalah para perompak ruang angkasa, tambah Fu Tong. Perompak. Ya, Yang Mulia. Selang beberapa detik setelah Fu Tong berbicara, muncul 3 Profound Arc di kejauhan mendekati Profound Arc milik Rei. Profound Arc milik Rei berjalan melambat, beberapa detik kemudian Bai Long dan yang lainnya mendekati Rei yang berada di bagian depan Profound Arc. Tuan muda, sepertinya mereka adalah kumpulan para perompak, ucap Bai Long. Yang Mulia, izinkan aku untuk membereskan mereka semua, ucap Fu Tong. Rei tersenyum kecil, tidak, kita lihat dulu apa yang mereka inginkan. Baik, Yang Mulia. Rei dan yang lainnya pun menunggu kedatangan ketiga Profound Arc itu. Saat Profound Arc itu semakin mendekat, Rei bisa melihat sosok yang berada di atas Profound Arc itu. Ada berbagai macam ras di antara mereka, ucap Rei. Walaupun di penglihatan Rei para perompak itu terlihat seperti ras manusia, akan tetapi aura mereka bukanlah dari ras manusia melainkan dari berbagai jenis ras lain. Ketiga Profound Arc itu berhenti dan mengepung Profound Arc milik Rei. Ukuran ketiga Profound Arc tidak terlalu besar jika dibandingkan Profound Arc milik Rei, yang memiliki luas seperti sebuah kota. Satu orang dari masing-masing ketiga Profound Arc itu terbang mendekati bagian depan Profound Arc, di mana tempat Rei dan yang lainnya berada. Hahaha, sungguh domba yang gemuk, salah satu dari ketiga orang itu tertawa melihat rombongan Rei. Hehehe, juga kita mendapatkan beberapa wanita yang sangat cantik, salah satu yang lainnya berbicara dengan menjilat bibirnya. Kelima wanita itu langsung menggenggam erat tangannya mendengar perkataan orang itu, sedangkan Rei hanya tersenyum tipis melihat ketiga orang yang berada tidak jauh darinya itu. Aku lebih tertarik dengan Profound Arc ini, ucap orang ketiga itu. Rei masih memasang wajah yang tersenyum di wajahnya melihat ketiga orang itu. Apa kalian sudah selesai? Jika belum, silakan lanjutkan omong kosong kalian, ejek Rei. Alis ketiga orang itu langsung berkedut mendengar ejekan dari Rei. Hoho, sepertinya nyalimu cukup mengesankan. Tidak perlu banyak bicara, langsung saja kita habisi mereka, teriak salah satu dari mereka. Setelah mengatakan itu, orang tersebut langsung mengirimkan serangannya ke arah Rei dan yang lainnya. Rei yang melihat serangan itu mengangkat tangannya ke atas, setelah itu muncul pusaran hitam dari tangan Rei dan menghisap serangan sampai tak bersisa sedikit pun. Orang yang menyerang itu langsung terdiam melihat serangannya menghilang tak bersisa oleh pusaran hitam. Pusaran hitam itu mengecil lalu menghilang, Rei menurunkan tangannya lalu menatap ketiga orang itu dengan tatapan mengejek. Apa hanya itu?
Ketiga orang itu langsung menjadi sedikit waspada dengan Rei. Sial, sepertinya kita sudah meremehkan mereka, terutama pemuda tingkat Kaisar Dao itu. Dengan kekuatanku yang berada di tingkat Dewa Bumi, dia masih bisa menahan seranganku. Kalau begitu kita serang pemuda itu secara bersamaan. Ketiga orang itu menganggukkan kepala mereka secara bersamaan, lalu menyiapkan serangan mereka untuk menyerang Rei. Rei yang mengetahui rencana mereka langsung terbang mendekat. Di balik tangan Rei ada benda yang sudah disiapkan oleh Rei untuk mereka bertiga. Saat melihat Rei terbang mendekati mereka, ketiga orang itu tersenyum dan secara tiba-tiba melepaskan serangan ke arah Rei. Yang mulia, teriak Futong, Tuan Rei. Keempat wanita itu berteriak secara bersamaan. Hanya Bailong dan wanita berambut putih yang masih terlihat santai melihat semua itu. Bailong bisa merasakan ada sesuatu yang berada di tangan Rei. Rei mengeluarkan sebuah cermin yang memiliki 8 sudut. Serangan ketiga orang itu terhisap ke dalam cermin dan menghilang tak bersisa. Rei tersenyum kecil, terima kasih atas kejutan kalian, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Rei mengarahkan cermin di tangannya ketiga orang itu. Tiba-tiba cermin bersinar terang dan mengeluarkan 3 serangan sebelumnya dengan kekuatan yang 2 kali lebih besar. Dengan cepat ketiga orang itu langsung membuat lapisan pelindung terkuat mereka untuk menahan serangan itu. Bumim, ledakan yang sangat besar terjadi di luar angkasa itu, membuat keempat Profound Arc itu sedikit berguncang. Dari ledakan itu terlihat 3 orang yang terpental jauh dengan tubuh penuh asap. Chapter 164 Perompak 2. Tidak aku sangka kekuatan pantulan dari cermin ini menjadi sangat kuat. Rei memperhatikan cermin yang berada di tangannya. 3 aura yang kuat dilepaskan dari 3 arah yang berbeda. Rei melihat pemilik ketiga aura itu adalah ketiga orang sebelumnya. Ternyata mereka masih hidup, ucap Rei. Rei menyimpan cermin di tangannya dan mengeluarkan pedang serigala pembunuh. Rei mengalirkan sejumlah ki ke dalam pedang serigala pembunuh, sinar putih menyelimuti pedang dan terdengar geraman suara seekor binatang dari dalam pedang. Rei mengayunkan pedang di tangannya ke arah salah satu ketiga orang itu yang berada paling dekat dengan Rei. Ilusi serigala berwarna perak muncul dari dalam pedang dan bergegas dengan sangat cepat ke arah di mana salah satu dari 3 orang itu berada. Orang yang menjadi target serigala perak itu langsung menggunakan serangan miliknya, untuk melawan balik serigala perak itu. Petir mulai bermunculan di tubuh orang itu lalu berkumpul menjadi satu di tangannya, orang itu melepaskan petir di tangannya ke arah serigala itu, petir yang dia lepaskan membentuk seekor elang yang besar. Boom! Kedua serangan itu beradu dan membuat sebuah ledakan besar yang lain. Rei tersenyum kecil, lumayan, akan tetapi itu hanyalah pemanasan. Rei mengayunkan pedang di tangannya 3 kali, seketika muncul 3 ilusi serigala perak dan bergegas menyerang orang tadi. Tidak ingin kalah, orang itu juga mengeluarkan serangan petir yang membentuk 3 elang yang terbuat dari petir. 3 serangan itu bertemu dan membuat 3 ledakan yang besar. Orang itu termundur jauh dari tempat dia berdiri sebelumnya, juga sedikit darah keluar dari mulutnya. Cih, sialan, bagaimana bisa bocah itu menjadi sangat kuat, orang itu berbicara sambil mengelap darah di mulutnya. Rei masih berdiri di tempatnya tanpa mundur 1 langkah pun. Dirimu sendiri tidak cukup untuk melawanku, ucap Rei sombong. Api biru muncul di tangan Rei, lalu api biru itu membentuk bunga teratai. Rei melihat bunga teratai biru di tangannya, sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Guru, jika aku menambahkan api Phoenix ke dalam teratai ini, apa akan meledak seperti sebelumnya? Ledakan yang terjadi sebelumnya karena kamu menggabungkan elemen berbeda ke dalam teratai itu, tapi, jika kamu menggabungkan elemen yang sama dengan teratai itu tidak akan membuat ledakan atau tidak terkendali seperti sebelumnya, suara itu berasal dari kepala Rei. Rei menganggukkan kepalanya, baiklah, aku sudah mengerti. Lalu, Xiao Hei, apa kamu memiliki misi untuk membereskan perompak ini? Sesuatu muncul dari belakang Rei, lalu membentuk sebuah boneka bertanduk berwarna hitam. Ada Tuan, hadiahnya juga lumayan besar, Tuan hanya perlu membantai mereka semua tanpa terkecuali dan Tuan akan mendapatkan hadiah dari sistem. Baiklah, aku terima misinya.
Ding. Tuan rumah mendapatkan misi acak, membunuh perompak 3 langit. Hadiah, 100 juta DP, 10 miliar pengalaman, 10 juta batu roh kelas atas. Rei tersenyum melihat layar biru yang muncul di depannya, terlebih lagi setelah melihat hadiah yang diberikan oleh sistem. Hehe, 10 miliar pengalaman, benar-benar sangat menyegarkan. Rei menyimpan pedang serigala pembunuh dan membuat banyak teratai api dan es dari hukum Dao miliknya. Tanpa terasa Rei berhasil membentuk 5 bunga teratai yang mengambang di atasnya. Api berwarna merah padam keluar dari dada Rei, lalu api merah itu memecah menjadi serpihan kecil lalu terbang menuju ke bunga teratai di atas kepala Rei. Pecahan api merah itu langsung diserap teratai dengan sangat cepat. Setelah menghisap api merah itu bunga teratai memancarkan warna merah padam di seluruh kelopaknya. Kelima bunga teratai itu terbang menuju ke salah satu Profound Arc perompak. Ketika bunga teratai menyentuh Profound Arc, bunga teratai itu langsung meledak. Tidak seperti sebelumnya yang membekukan siapapun yang terkena ledakan, kali ini bunga teratai meledak dan menyebarkan api merah dan biru yang tidak memiliki suhu dingin ataupun panas, akan tetapi apapun yang disentuh oleh api itu langsung menghilang tanpa membekas. Dalam hitungan beberapa detik, Profound Arc menghilang dilahap oleh api 2 warna itu tanpa menyisakan sedikit pun bekas. Dering dari sistem memenuhi kepala Rei yang telah membunuh banyak orang yang berada di dalam Profound Arc. 3 perompak sebelumnya dan para awak di 2 Profound Arc lainnya tercengang, apa yang mereka lihat benar-benar merusak moral mereka, terlebih lagi yang melakukan itu hanyalah seorang pemuda di tingkat Kaisar Dao semata. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh pemuda itu, ucap salah satu dari 3 perompak itu. Ya, aku juga setuju, kita harus membunuhnya sekarang juga, tambah yang lain. Ketiga orang itu langsung terbang saling berdekatan, lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti sebuah tombak. Mereka bertiga mengalirkan ki mereka ke benda itu, setelah menerima ki dari ketiga orang itu benda tersebut langsung bergetar lalu membesar dengan sangat cepat. Di sekeliling benda itu muncul banyak petir yang melapisinya, lalu muncul api di ujung tombak itu. Rei merasakan perasaan buruk saat melihat benda yang seperti tombak itu, dengan cepat Rei langsung terbang ke atas. Hehe, kau tidak akan bisa lari nak, benda ini akan terus mengikutimu sampai ke neraka sekalipun, ejek ketiga orang itu. Rei tersenyum kecil, omong kosongmu tidak akan membuktikan apapun, tunjukkan serangan terkuat kalian padaku. Hahaha, baiklah akan aku tunjukkan padamu. Ketiga orang itu menembakkan tombak itu ke atas di mana Rei berada, petir dan api yang melapisi tombak itu berkumpul menjadi satu titik di depan tombak. Ruang di mana tempat tombak besar itu lewat sedikit berguncang dan muncul sedikit retakan. Rei bisa merasakan ancaman yang besar dari tombak besar itu, akan tetapi wajah Rei masih santai seolah sedang tidak terjadi apapun. Saat tombak besar itu semakin mendekati Rei, senyuman terlihat di wajah Rei, kalian ingin bermain tombak bukan? Kalau begitu, akan aku perlihatkan apa itu serangan sebuah tombak yang sebenarnya. Rei membuka sistem miliknya dan mengeluarkan tombak bermata 3 dari penyimpanannya. Hehe, kita lihat tombak siapa yang lebih kuat. Tombak berwarna emas dengan 3 mata tombak muncul di depan Rei, dengan cepat Rei langsung mengambil tombak itu, saat Rei memegang tombak itu tangannya langsung mengejang dan memperlihatkan urat yang menonjol, bahkan urat yang berada di kepala Rei ikut menonjol. Sialan, kenapa benda ini sangat berat? Dengan kekuatan fisik naganya, Rei berhasil mengimbangi berat tombak itu dan menggerakkannya sedikit. Sisik naga bermunculan di tangan Rei, perlahan Rei mengangkat tombak itu dan melemparkannya ke bawah. Huos! Tombak emas itu melesat ke bawah dengan sangat cepat dan merobek ruang di mana dia lewat, dalam hitungan detik kedua tombak itu bertemu. Tidak seperti yang diharapkan oleh 3 perompak itu, tombak besar mereka langsung ditembus oleh tombak emas itu dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Tombak emas itu terus melaju dengan sangat cepat, tanpa disadari tombak emas itu menembus salah satu dari 3 perompak, menciptakan sebuah lubang besar tepat di mana jantungnya berada. Dering sistem terdengar di kepala Rei menandakan orang itu sudah mati.
Tombak emas itu berbelok menyerang salah satu Profound Arc dan membuat sebuah ledakan besar pada Profound Arc itu, lalu kembali terbang ke tangan Rei. Dengan cepat Rei langsung menyimpan tombak itu ke dalam penyimpanan sistem. Walaupun aku tidak sedikit pun menggunakan Ki, tapi kekuatan fisikku benar-benar terkuras habis, keringat bercucuran di dahi Rei dan sekujur tubuhnya. Tiba-tiba bola berwarna hitam melesat dan mengenai salah satu dari dua perompak yang tersisa. Bola hitam itu membawa salah satu perompak terbang jauh lalu meledak. Bumim. Ledakan itu sangat besar dan hukum Dao kegelapan bisa dirasakan dari ledakan itu. Rei langsung menoleh ke Fu Tong yang berada di Profound Arc. Tahu Rei yang sedang menatapnya, Fu Tong langsung berbicara. Maaf yang mulia, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Fu Tong berbicara dengan tampang tidak bersalah. Rei hanya menghembuskan nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Satu perompak yang tersisa itu langsung panik, seseorang menakutkan yang lain muncul dan membunuh salah satu dari mereka hanya dengan satu serangan. Sial, sepertinya kami semua akan mati di tempat ini, tapi kami tidak akan mati sendiri. Perompak itu mengangkat tangannya ke atas. Semua anggota perompak tiga langit yang tersisa, serang dan hancurkan Profound Arc itu, teriak perompak itu. Seluruh awak yang tersisa dan yang masih hidup langsung melepaskan serangan ke Profound Arc milik Rei. Sayangnya serangan mereka semua tidak sedikit pun menyentuh Profound Arc, karena tidak bisa menembus lapisan pelindung milik Profound Arc. Dari serangan perompak yang sebanyak itu berhasil membuat sedikit celah masuk, seseorang pun langsung menyelinap masuk ke dalam Profound Arc. Hehe, walaupun aku akan mati di sini, aku akan tetap membawa salah satu dari kalian bersamaku. Ketua dari salah satu tiga perompak itu mencari target yang akan dibunuh dan menemukan Bai Long yang tidak memiliki Ki dan merupakan sasaran empuk. Hehe, aku akan membawamu mati bersamaku. Perompak itu langsung menuju ke arah Bai Long dengan kecepatan tercepatnya sambil menyelinapkan sebuah belati di balik tangannya. Saat perompak itu berada di jarak 3 langkah dari Bai Long, perompak itu merasakan kepalanya seperti dicengkeram sesuatu dan dia merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Perompak itu tersadar kalau kepalanya berada di cengkeraman target yang ingin dia bunuh. Perlahan Bai Long berbalik menghadap perompak itu, tanpa disadari tangan satunya Bai Long sudah menembus jantung perompak itu. Bai Long mengangkat tubuh perompak itu lalu melemparkannya ke Profound Arc yang tersisa. Selang beberapa detik bola berwarna hitam putih menghantam Profound Arc itu dan meledakkannya sampai tak bersisa. Sampah, ucap Bai Long. Chapter 165. Perompak 3. Setelah ledakan Profound Arc yang terakhir, Rei membantai habis perompak yang tersisa menggunakan pedang serigala pembunuh. Dering sistem terus terdengar di kepala Rei saat membantai para perompak. Asteris ding. Tuan rumah menyelesaikan misi acak, membunuh perompak 3 langit. Hadiah, 100 juta DP, 10 miliar pengalaman, 10 juta batu roh kelas atas. Asteris ding. Tuan rumah berhasil naik ke tingkat Kaisar Dao tahap menengah. Aura milik Rei semakin mengental dan kekuatan fisiknya semakin kuat beberapa kali lipat. Walaupun semakin sulit meningkatkan tingkat kultivasi, tapi saat berhasil naik tingkat, kekuatan langsung meningkat drastis. Rei mengambil cincin penyimpanan yang mengambang di luar angkasa milik para perompak. Selesai mengambil semua cincin penyimpanan milik perompak, Rei langsung memberikannya ke Xiao Hei. Xiao Hei, pindahkan semua isi dalam cincin ini ke dalam penyimpanan milikku. Baik Tuan. Xiao Hei langsung menghisap tumpukan cincin itu ke dalam mulutnya. Setelah menghisap habis tumpukan cincin, Xiao Hei bersendawa dan menepuk-nepuk perutnya. Plak, Tuan, kenapa kamu memukulku? Kenapa kau memakannya? Aku menyuruhmu untuk menyimpannya. Tuan, aku sudah menyimpannya. Jika Tuan tidak percaya, Tuan bisa melihat di penyimpanan Tuan. Rei pun langsung membuka sistem dan melihat penyimpanan miliknya. Di dalam penyimpanan miliknya banyak barang baru yang muncul dan jumlah batu roh miliknya juga ikut bertambah banyak. Hehe, maafkan aku Xiao Hei, aku berpikir kamu memakannya. Rei berbicara dengan tertawa canggung. Setelah itu Rei kembali ke Profound Arc menemui yang lainnya. Masalah perompak sudah selesai, saatnya kita melanjutkan perjalanan, ucap Rei. Belum Tuan Muda,
masalah perompak baru dimulai. Rei menatap Bai Long yang berbicara barusan, apa maksudmu, Bai Long? Tiba-tiba sebuah getaran mengguncang Profound Ark milik Rei. Krak, 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 bumim. Sebuah portal yang sangat besar muncul cukup jauh dari Profound Ark milik Rei. Portal itu sebesar dengan portal yang berada di kota pelabuhan sebelumnya. Sebuah Profound Ark putih keluar dari dalam portal itu. Ukuran Profound Ark putih itu menyamai ukuran Profound Ark milik Rei. Dari kejauhan Rei bisa melihat satu sosok yang berdiri di depan Profound Ark. Sosok itu adalah seorang pria tampan berpakaian putih dengan seekor singa kecil berwarna ungu di pundaknya. Profound Ark putih itu berhenti di depan Profound Ark milik Rei. "Siapa kau?" tanya Rei. Pria berpakaian putih itu melirik Rei lalu beralih ke Futong dan Bai Long. Saat pria itu melirik Bai Long, sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Perompak yang kalian habisi barusan adalah para bawahanku," ucap pria itu. "Heh. Bagus, jika begitu aku juga akan membantaimu," ucap Rei. Pria itu melirik Rei dengan tersenyum tipis. Saat Rei melihat tatapan pria berpakaian putih itu, Rei merasakan sebuah pedang terarah di lehernya. Tiba-tiba seseorang menarik tubuh Rei ke belakang. Selang persekian detik sebuah gesekan terjadi di tempat Rei sebelumnya, lebih tepatnya tempat di mana leher Rei berada sebelumnya. Rei menoleh ke belakang dan mendapati orang yang menariknya adalah Bai Long. "Hati-hati Tuan Muda, orang itu memahami hukum Dao Pedang dan sepertinya pemahamannya sangatlah tinggi. Hanya dengan tatapannya saja sudah bisa membunuh seseorang," ucap Bai Long. Rei memegangi lehernya dan mendapati sedikit darah. "Untung saja Bai Long menarikku, jika tidak aku sudah mati." Rei teringat biasanya akan mendapatkan peringatan dari gurunya jika ada sebuah bahaya. "Guru, kenapa kamu tidak memperingatiku? Aku ingin memperingatimu tapi tidak jadi setelah melihat respon dari pelayanmu barusan." Rei menghembuskan nafas lalu mengalirkan ki miliknya untuk menyembuhkan luka sayatan kecil di lehernya. Rei melihat pria berpakaian putih itu dan menggunakan sistem untuk melihat informasinya. Analisa. Ding. Nama, Su Zhangyun. Umur, 2000 tahun. Kultivasi, Dewa Kuno tahap puncak. Hukum Dao Pedang. Gelar Raja Perompak. Senyum di wajah Rei langsung menghilang saat melihat informasi dari pria berpakaian putih itu. "Kita menemukan musuh yang lumayan merepotkan," ucap Rei. "Tuan Muda, kali ini biar aku saja yang melawannya," ucap Bai Long. "Baiklah, aku mempercayaimu." Rei sangat mengetahui batasannya setelah merasakan serangan barusan. Jika Rei bertarung melawan pria berpakaian putih itu, kesempatan menangannya sangatlah tipis. "Bai Long, gunakan ini saat kamu terdesak." Rei memberikan sebuah batu yang berbentuk angka 9 ke tangan Bai Long. Bai Long melihat benda yang ada di tangannya itu dan menanyakan sebuah pertanyaan pada Rei. "Batu apa ini, Tuan Muda?" "Gunakan saja saat kamu terdesak, kamu akan mengetahuinya sendiri," balas Rei. Bai Long menganggukkan kepalanya. "Baik, Tuan Muda." Bai Long terbang ke atas keluar Profound Ark, lalu pria berpakaian putih itu mengikuti Bai Long. Rei melihat kedua orang itu dan menggenggam erat tangannya. "Andai saja aku memiliki lebih banyak kekuatan," gumam Rei. "Hehe, akhirnya kau mengerti bahwa orang yang kuatlah yang memiliki segalanya dan mengatur yang lemah," ucap suara di kepala Rei. "Guru, bagaimana cara agar aku bisa menjadi lebih kuat dengan cepat?" "Tidak ada yang instan di dunia ini, kau harus mengikuti hukum alam. Jika kau ingin kuat kau harus berlatih lebih keras. Selama ini aku terus memperhatikanmu dan kau sama sekali tidak pernah berlatih seperti kebanyakan orang." Rei mengerti dengan apa yang dikatakan oleh suara di kepalanya. Selama ini Rei terus mengandalkan poin pengalaman untuk meningkatkan kultivasinya dan tidak pernah berlatih seperti kebanyakan orang lain. "Kau juga memiliki sebuah teknik budidaya tingkat tinggi, tapi kau tidak menggunakannya secara maksimal. Juga, kau terlalu memikirkan dendammu pada ras Phoenix sampai melupakan apa yang berada di dalam dirimu. Tanpa kau sadari kau sudah menciptakan setan batin dalam dirimu." Rei menggenggam erat tangannya, tatapannya tertuju ke arah proa berpakaian putih jauh di atasnya. "Guru, apa yang kamu katakan benar,
aku terlalu memikirkan banyak hal yang tidak berguna, mulai saat ini aku akan memperkuat diriku sampai tidak yang berani meremehkanku lagi. Rei melihat ke Profound Ark putih dan merasakan banyak orang di atas Profound Ark itu. Kalian berenam ikuti aku. Kita akan menyerang mereka yang berada di Profound Ark. Ketujuh orang itu pun terbang menuju Profound Ark putih yang berada di depan mereka. Jauh di atas kedua Profound Ark itu, ada dua orang yang saling bertatapan. Senyuman muncul di wajah pria berpakaian putih itu. Hehe, aku bisa merasakan di dalam dirimu mengalir darah ras naga, dan darah itu bukan darah ras naga biasa. Bai Long hanya diam tidak menanggapi perkataan orang di depannya. Sepertinya kau tidak memiliki mulut untuk berbicara, kalau begitu aku akan membuat mulut di wajahmu itu. Sebuah pedang pendek muncul di tangan pria berpakaian putih itu, lalu pria itu terbang mendekati Bai Long. Sambil terbang mendekati Bai Long, pria itu mengirimkan beberapa serangan menggunakan pedangnya. Bai Long menghindari serangan itu dengan mudah dan Bai Long juga mengirimkan beberapa serangan balik ke pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu berhenti mendekat dan menangkis serangan Bai Long. Boom! Serangan Bai Long meledak sebelum terkena pedang pria itu. Pria berpakaian putih itu terpental mundur cukup jauh oleh ledakan itu. Pria berpakaian putih itu tertawa kecil, hehe, lumayan. Sebuah tanda pedang muncul di dahi pria berpakaian putih itu, dengan cepat aura miliknya langsung meningkat drastis dan menembus tingkat Dewa Ilahi tahap awal. Pria berpakaian putih itu mengacukan pedang di tangannya ke arah Bai Long. Baiklah, sudah cukup untuk pemanasannya. Bai Long juga mengeluarkan aura miliknya yang berada di tingkat Dewa Kuno tahap menengah. Kedua aura bertabrakan membuat sebuah gelombang yang kuat, akan tetapi aura milik pria berpakaian putih itu mengungguli aura milik Bai Long. Pria berpakaian putih itu mengirimkan serangan pedang ke Bai Long. Boom! Bai Long menerima serangan itu dan terpental mundur, sedikit darah keluar dari mulut Bai Long. Bai Long mengelap darah yang berada di bibirnya, lalu menatap pria berpakaian putih itu. Sebuah serangan lain menghantam topeng Bai Long. Praang! Topeng giok itu hancur menjadi serpihan kecil, sedikit darah mengalir dari dahi Bai Long. Tiba-tiba mata Bai Long berubah menjadi hitam seluruhnya, sebuah tanda naga berwarna hitam muncul di dahi Bai Long. Seketika aura Bai Long meningkat drastis dan langsung menembus Dewa Ilahi tahap awal. Sekeliling Bai Long dipenuhi dengan aura iblis yang sangat pekat, menghilangkan aura naga miliknya. Senyuman terlihat di wajah Bai Long, menarik. Chapter 166. Domain vs Domain. Aura iblis yang begitu pekat menyelimuti seluruh tubuh Bai Long, aura naga Bai Long yang sebelumnya habis tertelan oleh aura iblis yang keluar dari tubuhnya. Bai Long menatap pria berpakaian putih dengan mata hitamnya yang dalam seperti sebuah lubang hitam tanpa dasar. Hehehe, sudah lama aku tidak merasakan sensasi seperti ini. Saat bertarung dengan ras Phoenix sebelumnya kami menahan kekuatan karena ada orang yang harus kami lindungi, tapi itu berbeda untuk sekarang. Di tangan Bai Long muncul pedang hitam putih yang tidak memiliki aura sama sekali. Domain ruang waktu. Perlahan di sekeliling Bai Long berubah menjadi hitam putih dan waktu juga ikut melambat menjadi 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Domain milik Bai Long terus meluas sampai ke Profound Ark yang jauh berada di bawah mereka berdua. Pria berpakaian putih itu masuk ke dalam domain milik Bai Long. Setelah masuk ke dalam domain ruang waktu milik Bai Long, gerakan pria berpakaian putih itu menjadi sangat lambat. Hehe, akan aku tunjukkan domain pedang milikku. Sebuah cahaya putih bersinar terang dari tubuh pria berpakaian putih itu. Dari sinar itu muncul banyak pedang yang melayang di sekitarnya. Secara perlahan domain ruang waktu milik Bai Long dipersempit oleh domain pedang milik pria berpakaian putih itu. Hahaha, rasakan domain pedang milikku, pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Bai Long tersenyum sinis, terlalu awal untuk sombong. Tiba-tiba aura milik Bai Long langsung melonjak dan domain ruang waktu miliknya langsung menekan balik domain pedang, dalam sekejap domain pedang dilahap oleh domain ruang waktu Bai Long. Bai Long yang menjadi pemilik domain ruang waktu, bisa mengendalikan pergerakan yang berada di dalam domainnya sesuka hatinya, termasuk mengendalikan kecepatan tubuhnya sendiri.
Dalam hitungan detik Bai Long langsung muncul di depan pria berpakaian putih itu, sebuah pukulan menghantam wajah pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu terpental, akan tetapi, karena pria itu berada di dalam domain ruang waktu, Bai Long memperlambat gerakannya menjadi seperti slow motion. Bai Long mengirimkan lagi pukulan lain di wajah pria berpakaian putih berkali-kali dan melepaskan pukulan terakhir di dada pria itu. Bam! Pria itu terpental jauh dengan wajah yang penuh darah dan luka lebam. Bai Long tersenyum sinis, "Heh, di mana kesombonganmu sebelumnya?" Bai Long mengeluarkan pedang hitam putih dan melemparkannya ke arah pria berpakaian putih itu. Pedang itu melesat dengan sangat cepat karena domain milik Bai Long. Saat pedang itu berada dekat dengan pria berpakaian putih itu, terdengar bunyi dentingan dari dua benda yang bertabrakan. Ting! Pedang hitam putih milik Bai Long terpental jauh. Di tempat di mana pedang milik Bai Long serang, terdapat sebuah pedang putih yang melindungi tubuh pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih itu menstabilkan tubuhnya sambil memegang pedang di tangannya. "Tidak aku sangka akan dihajar habis-habisan olehmu," pria berpakaian putih itu mengusap wajahnya yang penuh darah. Darah miliknya menyentuh pedang yang berada di dekatnya, seketika pedang itu berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Di sekeliling pria itu muncul banyak pedang merah darah. Domain pedang, pedang darah. Seketika domain milik pria itu meluas dan menghapus domain ruang waktu milik Bai Long. Cahaya merah bersinar terang di atas dua profound arc, menghapus warna hitam putih dengan sangat cepat. Dari pusat sinar merah itu ada sebuah pedang besar yang memancarkan aura haus darah yang sangat kuat. Pedang besar itu terhunus ke arah Bai Long berada. Pria berpakaian putih menggerakkan tangannya dan pedang itu pun melesat ke arah Bai Long dengan sangat cepat. Bai Long membuat pedang besar berwarna hitam putih yang mengandung hukum daur ruang waktu miliknya. Setelah pedang itu terbentuk, Bai Long langsung melemparkannya ke arah pedang merah darah itu. Tempat di mana pedang milik Bai Long lewat akan menciptakan sebuah gesekan ruang yang membentang panjang. Boom! Kedua pedang itu bertabrakan dan menciptakan sebuah gelombang ledakan besar yang membuat kedua orang itu terpental mundur. Tidak hanya itu, gelombang ledakan itu juga mengguncang kedua profound arc di bawah mereka. Kedua orang itu terpental cukup jauh lalu menstabilkan tubuh mereka. Kedua orang itu saling bertatapan dan muncul senyuman di wajah mereka berdua. Pria berpakaian putih itu menciptakan pedang di tangannya dan melaju menyerang Bai Long. Di sisi lain, Bai Long juga melakukan hal yang sama seperti pria berpakaian putih itu. Kedua orang itu bertemu dan saling menghantam pedang mereka. Ketika kedua pedang itu bertemu menciptakan sebuah gelombang ledakan yang cukup besar. Pria berpakaian putih itu tertawa kecil, "Ingin melawanku dalam pedang? Bermimpilah." Pedang merah milik pria berpakaian putih itu bersinar. Tiba-tiba Bai Long merasakan tekanan berat yang menimpa pedang miliknya dan termundur ke belakang. Pria berpakaian putih itu menyerang Bai Long berkali-kali dengan pedang miliknya. Bai Long menggunakan domain miliknya untuk menghindari semua serangan pria berpakaian putih itu dengan mudah. Saat Bai Long menghindari serangan terakhir, Bai Long merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba pedang merah itu bersinar dan menghancurkan domain ruang waktu milik Bai Long. Pria berpakaian putih itu mengayunkan lagi pedangnya dan kali ini kecepatannya tidak bisa dihindari oleh Bai Long. Slash! Luka sayatan panjang tercetak di dada Bai Long. Dari luka Bai Long keluar banyak asap hitam pekat yang mengandung aura iblis yang kuat. Bai Long langsung mundur untuk menjaga jaraknya dari pedang merah darah itu. Luka yang berada di dada Bai Long langsung menutup dengan cepat. Dalam beberapa detik luka sayatan besar itu hilang tak bersisa. Hahaha, sangat kebetulan pedang milikku adalah pedang pembunuh iblis, dan dalam dirimu mengalir kekuatan iblis. Pria berpakaian putih itu mengayunkan lagi pedangnya, menciptakan sebuah gelombang yang mengarah ke Bai Long. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Bai Long menghindari serangan itu dan mengubah dirinya menjadi seekor naga besar berwarna hitam. Bai Long menyerang pria berpakaian putih itu dengan cakar naganya. Bam! Pria itu terpental jauh dengan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Di cakar Bai Long ada sebuah pedang yang menusuk cakarnya. Bai Long menggenggam cakarnya dan menghancurkan pedang itu menjadi serpihan kecil.
Bailong kembali terbang mendekati pria berpakaian putih itu yang terpental oleh serangannya barusan. Pria berpakaian putih itu berhenti, matanya menatap naga hitam besar yang melaju ke arahnya. Tanda pedang di dahi pria itu bersinar, tidak jauh di atasnya muncul sebuah pedang yang memiliki banyak simbol-simbol kuno yang tertulis di pedang itu, aura yang sangat menindas bisa dirasakan dari pedang tersebut. Pria berpakaian putih itu menggerakkan pedang yang sangat besar itu ke arah naga hitam yang mendekatinya. Pedang besar itu melesat sangat cepat ke arah naga hitam. Bumim, Bailong terpental jauh dengan tubuh naganya yang sebagian besar sisik di tubuhnya terlepas, darah mulai mengalir deras dari tubuh naga hitam tersebut dan membasahi seluruh sisik yang tersisa di tubuhnya. Bailong kembali berubah menjadi wujud manusianya, terlihat banyak luka yang tercetak di tubuhnya, dari luka itu muncul banyak asap hitam yang keluar, perlahan luka tersebut kembali seperti semula. Bailong menatap pedang besar yang tidak jauh darinya, apa aku harus menggunakannya sekarang? Bailong ingin menggunakan sesuatu yang berada dalam dirinya, tapi berhenti saat teringat kembali dengan benda yang diberikan oleh Rei sebelumnya. Bailong mengambil batu giok berbentuk angka 9 dari cincin penyimpanannya, lalu mengalirkan sejumlah ki miliknya ke dalam batu giok tersebut. Tiba-tiba batu giok itu bergetar dan bersinar terang, perlahan sinar itu membentuk tubuh seseorang yang Bailong kenal. Bailong memperhatikan tubuh yang tercipta dari cahaya itu adalah dirinya sendiri yang memiliki kekuatan sama besarnya dengan dirinya yang asli. Benda dari Tuan Muda memang sangat menakjubkan, ucap Bailong. Chapter 167. Keberuntungan Naga. Pikiran Bailong terbagi dua dengan tubuhnya yang satu lagi, penglihatannya juga ikut terbagi dua. Bailong bisa mengendalikan kedua tubuh itu secara serempak tanpa sedikit pun kekurangan. Bailong langsung terbang dan mengubah dirinya menjadi naga hitam. Dua naga hitam terbang mendekati pria berpakaian putih itu dengan cepat. Pria berpakaian putih itu menggerakkan pedang-pedang besar miliknya untuk menyerang kedua naga itu secara bersamaan. Huos! Kedua naga itu menggunakan domain ruang waktu secara bersamaan dan memperlambat pedang besar itu, lalu kedua naga itu melewati pedang besar itu dengan mudah dan menyerang pria berpakaian putih itu dengan cakar naga miliknya. Kedua serangan cakar naga itu menabrak tubuh pria berpakaian putih dan membuat luka sayatan yang besar di tubuhnya. Profound Arc. Rei dan yang lainnya berdiri di depan Profound Arc milik perompak, di tangan Rei sudah ada pedang serigala pembunuh. 5 orang yang berjalan mendekati Rei, kekuatan kelima orang itu berada di tingkat Dewa Langit. Kalian berlima lawan para perompak yang lain, biar aku dan Fu Tong yang melawan kelima orang itu, ucap Rei. Baik Tuan Rei, ucap kelima wanita itu serempak. Rei menebaskan pedang di tangannya membuat sebuah gelombang serangan, selepas itu Rei dan Fu Tong langsung terbang ke depan dan kelima wanita itu terbang memutar untuk menghindari kelima orang itu. Boom! Serangan Rei membuat sebuah ledakan besar di atas Profound Arc. Dua energi berwarna biru melesat ke tempat di mana ledakan itu terjadi. Boom! Boom! Dua ledakan besar lain terjadi, membuat Profound Arc besar itu berguncang. Tepat setelah dua ledakan itu, muncul dua ilusi serigala perak menyerang kelima orang perompak yang sebelumnya. Kelima orang itu langsung menggunakan serangan mereka untuk menghancurkan dua ilusi serigala itu. Dari tempat ledakan itu bersinar cahaya biru dan menyerang kelima orang itu secara telak, kelima orang itu langsung terpental dan menabrak dinding Profound Arc sampai hancur. Tepat di mana banyak asap ledakan sebelumnya, muncul kepala monster yang sangat besar, lalu perlahan terlihat badan dari kepala monster itu yang berdiri menembus asap ledakan. Gruoah! Fu Tong mengubah wujudnya menjadi monster besar. Mulut Fu Tong terbuka dan sebuah cahaya biru keluar dari mulutnya menuju kelima perompak itu. Boom! Tempat di mana terkena cahaya biru langsung meledak, menewaskan beberapa para perompak, akan tetapi kelima orang perompak sebelumnya berhasil menghindarinya. Boom! Ledakan lain terjadi di belakang Profound Arc tersebut. Tepat di atas tempat ledakan itu ada sebuah lingkaran arai besar yang mengeluarkan banyak petir ungu, lalu ada dua naga yang menghembuskan nafas api dan juga nafas air ke para perompak. Gruoah! Seekor singa ungu bersayap menyerang kedua naga itu sampai jatuh. Dewa Surgawi.
Teriak kelima wanita itu terkejut. Singa ungu itu terbang ke atas dan menghancurkan lingkaran arai milik Liner, lalu kembali menyerang Junmei dan wanita berambut putih. Junmei dan wanita berambut putih itu langsung dikalahkan dengan cepat oleh singa ungu itu. Di bagian depan Profound Arc, sebuah cahaya putih bersinar terang, tidak lama kemudian muncul seekor harimau bersayap melaju terbang ke bagian belakang Profound Arc. Gruoah! Baihu langsung menyerang sayap kanan singa ungu itu, akan tetapi dihindari dengan mudah oleh singa ungu itu. Singa ungu itu menembakkan sesuatu dari mulutnya ke arah Baihu. Baihu juga menembakkan bola yang mengandung elemen angin ke arah singa ungu itu. Kedua serangan itu bertemu dan menciptakan sebuah gelombang ledakan yang menerbangkan beberapa perompak di Profound Arc. "Apa kalian berempat masih bisa bertarung?" tanya Liner. Keempat wanita itu menganggukkan kepalanya. "Bagus, kita akan membereskan para perompak ini, lalu membantu Baihu melawan singa ungu itu." Liner kembali membentuk segel arai dan keempat lainnya mulai menyerang para perompak. Dengan menggunakan kombinasi serangan mereka berempat, mereka berhasil mengalahkan banyak perompak dalam waktu singkat. Bagian depan Profound Arc, sebuah cahaya emas bersinar terang di belakang tubuh besar Futong. WUUSSS, sepasang sayap besar berwarna emas terbentang lebar di belakang Futong. Dengan satu kepakan dari sayap besar itu, semua asap dari ledakan sebelumnya langsung menghilang. Gruoah! 3 kepala naga berwarna emas terlihat di belakang tubuh besar Futong. Rei mengepakkan kedua sayapnya, membuat tubuh besarnya terbang di atas Futong. Kelima perompak yang melihat dua monster besar di hadapan mereka, merasakan sedikit kecemasan di hati mereka. "Makhluk apa mereka ini?" ucap salah satu dari kelima orang itu. Sebuah lingkaran emas muncul di depan ketiga kepala naga emas itu. Dari 3 lingkaran emas itu keluar bola emas yang melesat sangat cepat kelima orang itu. Bom, bom, bom. 3 ledakan terjadi di tempat yang sama, di mana tempat kelima perompak itu berada. Sayangnya serangan itu tidak melukai mereka berlima. Terlihat lapisan pelindung seperti cangkang kura-kura melapisi mereka berlima. Mata naga Rei menatap tajam kelima orang itu dan mendapati salah satu dari mereka berlima memegang sesuatu di tangannya, yang merupakan sebuah artefak pertahan. Futong yang juga melihat itu menggunakan serangan miliknya yang mengandung hukum kegelapan. Sebuah bola berwarna hitam melesat sangat cepat ke lapisan pelindung kelima perompak itu. Duar, bola hitam itu meledak dan menyebarkan hukum kegelapan ke sekeliling 5 orang itu, juga sebuah retakan muncul di lapisan pelindung itu. Kelima orang itu langsung menggunakan ki mereka untuk memperbaiki retakan tersebut. "Hahaha, mau sampai kapan kalian bersembunyi di cangkang itu?" tertawa Rei menggema ke seluruh penjuru. Lingkaran emas muncul di dada Rei, dari dalam lingkaran emas itu muncul tombak emas dengan 3 mata tombak. Setelah tombak itu keluar sepenuhnya, Rei mengalirkan sebagian besar ki miliknya ke dalam tombak tersebut. Tombak bergetar dan memancarkan cahaya emas di sekelilingnya. Tombak emas yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuh naga Rei, memiliki aura yang mendominasi melebihi tubuh besar milik Rei. Tombak emas itu terhunus ke arah 5 perompak itu. Kelima perompak itu bisa merasakan tekanan yang sangat besar menimpa pundak mereka. Tombak emas itu melesat cepat ke arah 5 orang itu. Kecepatan tombak sangatlah cepat sampai tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Rei yang mengendalikan tombak itu saja tidak bisa melihat kecepatan dari tombak tersebut. Hanya dalam hitungan 2 detik tombak emas itu sudah berada di depan lapisan pelindung yang seperti cangkang. Tombak emas itu menembus pelindung dengan sangat mudah, seperti sebuah besi panas yang menusuk sepotong tahu. Tombak emas itu tidak berhenti dan menusuk salah satu dari kelima orang itu. Tidak hanya sampai di sana, tombak emas masih melesat ke bawah menembus lapisan lantai Profound Arc. Setelah menembus Profound Arc, tombak emas itu kembali lagi ke tubuh Rei. 3 lingkaran emas muncul lagi di depan kepala Rei akan tetapi kali ini muncul bola api berwarna biru dan merah dari ketiga lingkaran emas tersebut. Rei menggabungkan serangannya dengan hukum Dao miliknya dan melepaskannya ke 4 orang itu. Tidak hanya Rei, Futong juga menggunakan serangan terkuatnya yang mengandung hukum Dao kegelapan dan hukum Dao kematian. 4 bola itu melesat ke arah 4 perampok itu.
Tidak hanya berdiri diam, keempat perompak itu juga melepaskan serangan terkuat mereka untuk melawan serangan Rei dan Futung. Serangan itu saling bertabrakan dan membuat gelombang ledakan yang luas. Serangan Futong menang telak, akan tetapi ketiga serangan Rei, imbang dengan ketiga serangan lawan. Tiba-tiba dari langit sesuatu jatuh dan menabrak tepat di mana benturan serangan terjadi. Duar, ledakan yang sangat besar terjadi, semua yang terkena ledakan langsung membeku menjadi kristal es dan juga ada yang terbakar hangus oleh api. Dering sistem terus berbunyi di kepala Rei, akan tetapi ada satu nama yang membuat Rei diam membeku. Ding, tuan rumah berhasil membunuh Su Zhangyun, Dewa Ilahi. Mendapatkan, satu kotak misteri, pembunuh dewa judul Benih Hukum Dao Pedang Kuno, 1 miliar DP, 1 juta kristal roh. Judul, Pembunuh Dewa, dapat membuat musuh yang berada 5 tingkat di atas tuan rumah tidak bisa bergerak dalam waktu 1 menit. Kekuatan bertambah 10 kali lipat dalam waktu 1 menit. Hanya bisa dipakai 1 kali sehari. Ketiga rahang naga Rei hampir terjatuh saat membaca layar biru di depannya, kebetulan yang terjadi secara tiba-tiba itu benar-benar membuatnya syok. Dengan cepat Rei langsung mencoba menggunakan judul Pembunuh Dewa yang baru dia dapatkan. Ding, tuan rumah mengaktifkan judul Pembunuh Dewa. Seketika aura yang sangat aneh dan asing keluar dari tubuh Rei dan menyebar ke seluruh penjuru, semua yang terkena aura itu berubah menjadi patung dan tidak bergerak sama sekali, bahkan Bai Long yang berada tidak jauh dari Rei ikut berhenti. Di angkasa yang luas itu hanya Rei sendiri yang bisa bergerak, sedangkan yang lainnya tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah patung batu. Apa aku sedang bermimpi? Ucap Rei tidak percaya. Chapter 168. Mengikat kontrak. Rei melihat sekelilingnya dan mendapati tidak ada satupun orang yang bergerak, mereka semua berhenti bergerak seperti sebuah patung batu. Apa ini semua karena aku mengaktifkan judul Pembunuh Dewa? Rei merasakan kekuatan di tubuhnya meluap-luap, aura naga miliknya meningkat 10 kali lipat, dengan kekuatan sebesar ini, Rei bisa menghadapi kelima orang sebelumnya dengan mudah. Rei mengubah tubuhnya kembali menjadi bentuk manusia, akan tetapi mata Rei masih terlihat mata naga berwarna emas dan di sekitar tangannya terlihat beberapa sisik naga berwarna emas. Rei mengeluarkan pedang panjang dari penyimpanannya dan mengayunkan pedang itu dengan menggunakan sedikit ki miliknya. Tanpa Rei sadari tebasan sederhana yang hanya menggunakan sedikit jumlah ki itu, membuat garis panjang retakan ruang itu hampir menyamai dengan yang pernah dibuat oleh Bai Long sebelumnya. Rei tidak bisa mengatakan apapun dan hanya tercengang melihat apa yang dia lakukan barusan. Baiklah, akan aku coba untuk 3 orang itu. Rei melirik ketiga perompak yang sebelumnya dia lawan. Rei menggenggam erat pedang di tangannya dan mengalirkan sejumlah besar ki ke dalam pedang, lalu menebaskan pedangnya ke arah 3 orang itu. Retakan ruang terbuka lebar di depan ketiga orang itu dan menelan mereka bertiga. Tidak hanya sampai di sana, retakan ruang terus melebar dan membesar sampai mengenai Profound Arc dan menelan para perompak yang berada di bawah. Retakan ruang terus menelan Profound Arc sampai membelah Profound Arc menjadi 2. Ding, waktu judul Pembunuh Dewa telah habis. Bisa digunakan setelah 24 jam. Aura tebal yang menyelimuti Rei menghilang secara tiba-tiba, dan aura aneh dan asing sebelumnya juga ikut menghilang. Setelah kedua aura itu menghilang, semua orang kembali bergerak. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi karena selama 1 menit mereka menjadi patung dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, akan tetapi mereka masih memiliki kesadaran dan melihat yang berada di sekitar mereka. Boom! Profound Arc yang dipijaki oleh mereka semua terbelah menjadi 2, memisahkan bagian depan dan belakang Profound Arc. Semua para perompak yang melihat itu langsung ketakutan, karena orang yang membelah Profound Arc dan membunuh pemimpin mereka, berada di atas Profound Arc. Walaupun mereka tidak bisa bergerak sebelumnya, mereka melihat sendiri ketiga pemimpin yang tersisa menghilang ke dalam retakan ruang yang diciptakan oleh pemuda itu. Tenanglah. Selama masih ada pemimpin Su Zhang kita semua pasti akan menang, jadi kita harus bertahan sampai pemimpin Su Zhang kembali dan membantai mereka semua. Salah satu perompak berteriak untuk membangkitkan kembali moral para perompak lain.
Rei tertawa kecil mendengar apa yang diteriaki oleh perompak itu barusan. Hehe, percuma saja kalian menunggunya, karena orang yang kalian tunggu tidak akan pernah kembali. Rei melirik ke salah satu sudut dari Profound Arc yang tertumpuk dinding, lalu Rei menggunakan ki miliknya untuk menyingkirkan dinding tersebut. Di balik reruntuhan dinding itu terdapat sesuatu. Rei menggunakan ki miliknya untuk menerbangkan benda itu ke para perompak yang berteriak sebelumnya. Benda itu jatuh tepat di tengah-tengah para perompak. Ketika para perompak melihat itu mereka semua ketakutan. Benda yang Rei lemparkan itu tidak lain adalah kepala dari pria berpakaian putih sebelumnya yang merupakan pemimpin dari para perompak ini. Rei tertawa kecil, orang yang kalian tunggu sudah tidak ada lagi, dan aku akan mengirim kalian untuk menemuinya. Saat Rei akan menebaskan pedang miliknya, ledakan terjadi di bagian belakang Profound Arc. Rei langsung berhenti menggerakkan pedangnya dan menoleh ke arah belakang Profound Arc. Aura ini, ucap Rei terkejut. Futong, selesaikan mereka semua, aku akan ke bagian belakang Profound Arc. Rei langsung terbang ke bagian belakang Profound Arc, meninggalkan semua orang. Semua para perompak menghembuskan nafas lega melihat kepergian Rei. Akan tetapi kesenangan mereka hanya bertahan beberapa detik, karena sesuatu yang lebih menakutkan sedang menatap mereka semua. Bola biru besar keluar dari mulut Bai Long, melesat ke arah para perompak dan meledakkan para perompak menjadi debu. Rei terbang dengan sangat cepat, dalam hitungan detik Rei sampai di bagian belakang Profound Arc. Rei melihat ke arah di mana aura yang dia rasakan berasal dan mendapati aura itu berasal dari seekor singa ungu yang memiliki sepasang sayap di punggungnya. Di hadapan singa itu terdapat Bai Hu yang mengubah wujud menjadi besar dengan sepasang sayap di punggungnya. Rei menatap keduanya dan mendapati ada yang aneh dengan singa ungu. Apa yang terjadi dengan singa ungu itu? Kenapa dia terlihat seperti kesakitan? Sepertinya singa itu menahan sakit dari segel yang berada di tubuhnya, ucap suara di kepala Rei. Segel. Rei teringat singa kecil yang berada di pundak pria berpakaian putih sebelumnya. Apa singa itu milik pemimpin perompak yang mati itu? Sepertinya begitu, dan sepertinya singa ini terikat kontrak darah, yang dimana jika tuannya mati maka dia juga akan mati, balas suara di kepala Rei. Apa guru memiliki cara untuk menyelamatkannya? Tanya Rei. Tentu ada, tapi itu sangat beresiko padamu, juga apa yang kamu dapatkan hanyalah seekor binatang ilahi biasa, yang tidak sebanding dengan dua peliharaanmu yang lain. Rei diam sebentar sambil melihati singa ungu yang kesakitan itu, sedikit rasa sakit muncul dalam diri Rei melihat singa ungu yang kesakitan itu. Guru, kamu bisa katakan caranya, aku akan melakukannya. Hah? Baiklah, caranya sangat mudah, kamu hanya perlu meneteskan darahmu di segel miliknya. Terima kasih, Guru. Rei langsung terbang mendekati singa ungu itu. Saat singa ungu melihat kedatangan Rei, singa ungu itu langsung waspada dan menggeram, akan tetapi karena rasa sakit yang menyiksanya, singa itu melonggarkan pertahanannya. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu, aku datang untuk membantumu. Rei berjalan perlahan mendekati singa ungu. Singa ungu itu meningkatkan lagi pertahanannya melihat Rei yang semakin mendekat, tapi, saat singa ungu itu melihat mata harimau putih yang berada di belakang Rei, singa itu menurunkan pertahanannya secara bertahap. Rei berhenti berjalan lalu mengusap kepala singa ungu itu. Saat Rei sedang mengusap kepala singa itu, Rei menemukan segel berwarna merah di kepala singa itu. Tenanglah, aku akan menghilangkan rasa sakitmu, percayalah padaku. Rei melukai jarinya dan meneteskan darah miliknya ke segel tersebut. Ketika segel terkena darah milik Rei, segel di kepala singa itu bersinar lalu muncul tanda ungu di tangan Rei, tepat di atas segel milik Bai Hu berada. Singa ungu itu berdiri tegap dan rasa sakit sebelumnya menghilang. Singa itu menatap Rei yang berada di depannya, perlahan singa itu duduk seperti berlutut di depan Rei. Rei memegang kepala singa itu dan mengusapnya. Senyuman terlihat di wajah Rei. Sekarang kau tidak merasakan sakit lagi, dan mulai sekarang kau bisa mengikutiku sebagai tuanmu. Bai Hu yang berada di belakang berjalan mendekat dan mendekatkan kepalanya ke Rei. Apa kamu juga ingin diusap? Bai Hu mengganggukan kepalanya. Rei menghembuskan nafas panjang dan mengusapi kepala Bai Hu.
suara geraman dikeluarkan Baihu. Setelah kematian semua pemimpin perompak, para perompak yang tersisa menyerah dan meminta belas kasih untuk hidup mereka, akan tetapi Rei tetap memerintahkan untuk membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Tuan Rei, kenapa kita tidak membebaskan mereka saja? Ucap Jun Mei. Percuma kita membebaskan mereka, setelah mereka selamat, mereka akan melakukan perompakan lagi dan membunuh orang yang mereka rampok tanpa belas kasihan. Tapi, bagaimana jika ada yang bertobat dan tidak akan merampok lagi? Hehe, Nona Mei, saat seseorang telah merasakan rasa manis dari sebuah kejahatan, mereka akan terus melakukannya dan tidak akan bisa lepas dari itu, dan kita semua termasuk ke dalamnya. Maksud, Tuan Rei, kita membunuh mereka atas nama kebaikan, akan tetapi membunuh itu adalah sebuah kejahatan. Jun Mei menundukkan kepalanya dan mencerna apa yang dikatakan oleh Rei. Rei yang melihat itu tertawa kecil, tidak usah dipikirkan terlalu keras jika kamu tidak bisa memahaminya. Setelah mengatakan itu Rei langsung terbang kembali ke Profound Ark miliknya dan disusul yang lainnya. Chapter 169. Hukum Dao Pedang. Saat Rei sampai di Profound Ark, Rei melihat seseorang yang terduduk lemas di pinggir Profound Ark. Bai Long. Rei langsung menghampiri Bai Long yang sedang duduk dengan wajah pucat. Bai Long, apa yang terjadi padamu? Tanya Rei khawatir. Maaf Tuan Muda, aku mendapatkan luka dalam yang cukup parah karena serangan pemimpin perompak sebelumnya. Rei langsung membeli pil tingkat abadi di toko sistem miliknya dan memberikannya pada Bai Long. Makanlah pil itu, perintah Rei. Bai Long langsung mengambil pil tersebut dan menelannya. Setelah menelan pil tersebut, wajah Bai Long perlahan kembali segar seperti biasa. Bai Long, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku sudah memberimu batu giok jika berada di keadaan terdesak, lalu kenapa kamu masih terluka? Aku sudah menggunakan batu giok yang Tuan Muda berikan, akan tetapi aku tidak menyangka kalau orang itu memiliki artefak lain yang sangat kuat. Dengan terpaksa aku menggunakan teknik terlarang untuk mengalahkannya dan karena menggunakan teknik itu, aku mendapatkan luka dalam yang cukup serius sehingga membuat kultivasiku menurun 2 tingkat. Mendengar itu Rei tersadar kalau aura milik Bai Long berada di tingkat dewa kekosongan yang sedikit lebih rendah dari Futong. Bai Long, apa kultivasimu bisa kembali? Tanya Rei. Akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengembalikan tingkat kultivasiku seperti sebelumnya, jawab Bai Long. Rei langsung membuka toko sistem miliknya dan pil untuk menyembuhkan Bai Long dan mengembalikan tingkat kultivasinya. Sayangnya Rei tidak menemukan pil yang dia cari. Rei sudah mencarinya dari tingkat terendah sampai ke tingkat dewa dan tetap tidak menemukannya. Apa tidak ada sesuatu untuk membantu Bai Long di toko sistem ini? Rei mencoba mencari benda di kolom sekali pakai di toko sistem. Rei berharap ada sebuah benda yang berguna untuk Bai Long. Setelah mencari cukup lama, Rei berhenti di satu benda yang tidak asing baginya. Air kehidupan. Rei ingat kalau dirinya masih memiliki satu tetes air kehidupan di dalam penyimpanan miliknya yang belum digunakan. Rei melihat harga yang ditawarkan sistem untuk setetes air kehidupan mencapai puluhan juta DP, tanpa berpikir panjang Rei langsung membeli air kehidupan tersebut. Ding. Tuan rumah menghabiskan 40 juta DP. Ding. Tuan rumah berhasil membeli air kehidupan, 1 tetes. Rei mengeluarkan botol giok kecil yang berisi 2 tetes air kehidupan. Rei memberikan botol giok itu pada Bai Long. Telan air yang berada di dalam botol giok itu. Setelah menelan air itu tubuhmu perlahan akan kembali seperti semula. Bai Long mengambil botol giok di tangan Rei itu dan membukanya, lalu menelan satu-satu tetes air kehidupan. Setelah beberapa detik Bai Long menelan air kehidupan itu aura miliknya meningkat secara lambat, tubuhnya juga berubah menjadi lebih segar. Bai Long memejamkan matanya dan melakukan kultivasi untuk menyerap sepenuhnya air kehidupan yang dia telan. Sepertinya air kehidupan bekerja dengan baik. Sebaiknya aku meninggalkan Bai Long sendiri dulu. Rei berbalik dan berjalan meninggalkan Bai Long yang sedang berkultivasi untuk menghisap khasiat dari air kehidupan yang dia telan. Karena Bai Long sedang berkultivasi, Rei memerintahkan Futong untuk mengendalikan Profound Ark menuju bintang hijau timur.
Rei sedang duduk sendirian di bagian depan Profound Ark sambil mengecek isi dari semua cincin penyimpanan dari para perompak sebelumnya. Senyuman terlihat jelas di wajah Rei setelah melihat isi dari semua cincin penyimpanan yang dia ambil. Jumlah korban mereka pasti sangatlah banyak, sampai bisa membuat gunung harta seperti ini. Rei memindahkan semua harta itu ke dalam penyimpanan sistem miliknya dengan bantuan Xiao Hei. Setelah selesai menyimpan semua harta tersebut, Rei mengambil satu benda dari sistem penyimpanan miliknya. Sebuah benda seukuran kelereng muncul di tangan Rei. Benda itu berwarna putih dan mengeluarkan aura pedang yang kuat. Benda itu tidak lain adalah benih hukum Dao Pedang. Rei memperhatikan benih yang berada di tangannya itu dengan teliti. Rei merajut alisnya saat sedang memperhatikan benih tersebut. Jika aku memakan benih ini, aku akan memahami hukum Dao Pedang. Sedikit keraguan terlihat di wajah pemuda tampan itu. Tapi, setelah aku memahami hukum Dao Pedang, aku tidak bisa memahami hukum Dao lain. Rei diam beberapa saat untuk memikirkan sebuah keputusan dan Rei teringat dengan gurunya. Segera Rei langsung bertanya untuk mendapatkan petunjuk. Guru, apa aku harus memakan benih ini dan memahami hukum Dao Pedang? Atau menunggu kesempatan lain? Tanya Rei. Akhirnya kau menanyakan juga benih itu padaku, jawab suara di kepala Rei dengan nada sedikit kesal. Kau tidak perlu khawatir, hukum Dao Pedang sangatlah kuat dan merupakan salah satu dari 10 hukum Dao terkuat, juga jika dipasangkan dengan hukum Dao Api dan Es milikmu, akan membuat serangan yang sangat menakutkan, juga. Juga apa, Guru? Tanya Rei penasaran. Di tubuhmu mengalir darah ras monster, di mana ras monster memiliki kelebihan yaitu dapat memahami dua hukum Dao secara bersamaan, dan di tubuhmu terdapat dua akar roh yang memungkinkanmu untuk dapat memahami 4 hukum Dao secara bersamaan. Rei terdiam mendengar perkataan gurunya itu, yang mana dia mengatakan kalau dirinya bisa memahami 4 hukum Dao yang berbeda secara bersamaan, yang dimana untuk memahami 2 hukum Dao saja sangatlah jarang dan mustahil di dunia ini. Tapi, bukankah aku hanya memiliki darah ras naga saja? Walaupun aku pemimpin ras monster, aku masihlah tetap ras naga dan tidak ada darah dari ras monster di tubuhku, balas Rei. Siapa yang mengatakan kalau di tubuhmu tidak ada darah ras monster? Walaupun sedikit, di tubuhmu terdapat darah ras monster. Rei sebenarnya tidak mempercayai perkataan itu, tapi, karena yang mengatakan itu adalah gurunya sendiri, Rei hanya bisa mempercayainya. Kalau begitu, aku mempercayai guru dan menelan benih ini untuk dapat memahami hukum Dao Pedang. Rei membuka mulutnya dan memasukkan benih tersebut ke dalam mulutnya lalu menelannya. Setelah menelan benih itu, Rei langsung berkultivasi untuk menyerapnya secara menyeluruh tanpa membuang sedikit pun energi di dalam benih itu. Setelah 5 menit berkultivasi menyerap benih itu, Rei mulai merasakan sesuatu yang hangat mulai menyebar, dari dantian miliknya ke seluruh bagian tubuh dengan cepat. Ketika aliran hangat itu memasuki kepala Rei, sebuah pemahaman mengalir deras ke dalam kepala milik Rei. Pemahaman ini tidak lain adalah pemahaman niat pedang yang didapat dari benih kecil itu. Pemahaman pedang itu terus mengalir ke dalam kepala Rei, sinar berwarna putih terlihat di antara dua alis Rei. Perlahan dinar itu meredup dan memperlihatkan tanda sebuah pedang di antara dua alis milik Rei. Tanpa Rei sadari, aura miliknya juga ikut meningkat secara cepat dan langsung menembus tingkat Kaisar Dao tahap puncak, dan selangkah lagi akan naik ke setengah dewa. Benih yang berada di dalam tubuh milik Rei sudah habis diserap oleh dirinya sendiri. Rei perlahan membuka matanya yang terpejam. Tatapan mata Rei sangatlah tajam seperti sebuah pedang yang sangat tajam, tanda pedang di antara dua alis milik Rei itu bersinar terang, seketika kekuatan Rei melonjak drastis dan langsung menembus tingkat setengah dewa dan masih terus meningkat dengan sangat cepat. Akan tetapi aura milik Rei tetap berhenti di tingkat setengah dewa. Rei melirik satu titik yang tidak jauh dirinya, tiba-tiba muncul sedikit gesekan di titik itu, yang dimana tercipta oleh dua buah sayatan pedang yang sangat tajam. Sungguh kuat, tidak sia-sia aku memahami hukum Dao ini, ucap Rei kegirangan. Chapter 170. Meningkatkan tingkat profesi. Rei berdiri dari duduknya dan merasakan tubuhnya memiliki banyak kekuatan yang meluap-luap.
Setengah dewa saja sudah memiliki peningkatan sebesar ini. Rei menggenggam erat tangannya yang dipenuhi oleh kekuatan itu. Dari belakang Rei terdengar seseorang yang berjalan mendekat. Tuan muda, Rei berbalik dan mendapati orang yang memanggilnya tidak lain adalah Bai Long. Penampilan Bai Long menjadi cerah seperti semula dan kekuatannya juga ikut meningkat walau tidak sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Ada apa, Bai Long? Aku ingin meminta topeng giok untuk menutupi wajahku. Kenapa? Kamu tidak perlu mengenakan topeng lagi, balas Rei. Selama ini aku sudah terbiasa mengenakan topeng, jadi aku lebih nyaman untuk memakai topeng saja. Baiklah. Rei membuka toko sistem dan membeli topeng giok yang sama seperti dikenakan oleh Bai Long sebelumnya, dan kali ini Rei membeli cukup banyak untuk Bai Long simpan sebagai cadangan. Ah! Teriakan itu terdengar dari belakang Bai Long. Dengan cepat Rei dan Bai Long langsung berbalik dan melihat orang yang berteriak adalah wanita berambut putih. Wu Yue, teriak Bai Long. Bai Long berjalan mendekati wanita berambut putih itu. Wu Yue, kenapa kamu berteriak? Tanya Bai Long. Wanita berambut putih itu melebarkan mulutnya dan terus menatap Bai Long yang berjalan mendekatinya. Tangan wanita itu bergetar sambil menunjuk wajah Bai Long yang belum mengenakan topeng itu. Kakakmu, kamu sangat mirip dengan cucu Kaisar Naga Api, wajahmu benar-benar sangat mirip, wanita itu berbicara dengan perasaan campur aduk. Bai Long berhenti berjalan dan menatap serius wanita berambut putih di depannya. Kamu mengetahui cucu Kaisar Naga Api? Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Aku hanya mengetahui sedikit dari orang tuanku, tapi aku pernah melihat lukisan wajah cucu Kaisar Naga Api. Aku benar-benar sangat mengaguminya, yang dimana dia saat masih muda menjadi pemimpin generasi muda seluruh ras. Wanita itu berbicara dengan bersemangat. Bai Long merajut alisnya mendengar perkataan wanita di hadapannya. Lukisan. Ya, ibuku mengatakan kalau lukisan itu dibuat oleh leluhur saat masih muda. Sekilas Bai Long terbayang sosok wanita yang sedang duduk di hamparan padang rumput sambil melukis seseorang. Orang itu adalah seorang pemuda berpakaian putih yang memiliki wajah tampan seperti Bai Long. Bai Long memegangi kepalanya yang terasa pusing dan sakit. Kenangan yang barusan terlintas di kepala Bai Long membuat tubuhnya bergetar karena kesedihan yang dalam. Siapa orang itu? Gumam Bai Long. Bai Long, apa kamu baik-baik saja? Rei mendekati Bai Long. Rei bisa merasakan gejolak aneh dari dalam tubuh Bai Long. Perasaan itu membuat Rei merasakan perasaan yang sedih. Tidak apa-apa, Tuan Muda, balas Bai Long. Setelah mengatakan itu Bai Long pergi meninggalkan kedua orang itu. Tuan Rei, apa yang terjadi pada Tuan Bai? Entahlah. Setelah itu Rei berkeliling Profound Ark untuk memeriksa yang lain dan ketika melihat semua berjalan dengan baik, Rei kembali ke bagian depan Profound Ark untuk melakukan kultivasi, akan tetapi Rei menemui hambatan dalam kultivasi miliknya. Kenapa aku tidak mengalami kemajuan dalam kultivasi? Kau terlalu serakah, tentu saja kau tidak bisa menembus tingkatanmu sekarang, membutuhkan fondasi yang kuat untukmu agar bisa menembus tingkat dewa manusia, balas suara di kepala Rei. Fondasi, bukankah fondasiku sudah sangat kuat? Kenapa masih belum bisa menerobos? Apanya yang kuat? Fondasimu sangatlah lemah sekarang, dengan kamu yang baru memahami hukum Dao yang kedua, fondasimu menjadi melemah dan membutuhkan waktu lama untuk menstabilkannya kembali. Tapi guru, tubuhku baik-baik saja dan aku tidak merasakan ada yang aneh dalam diriku. Coba kau gunakan sebuah keterampilan menggunakan ki milikmu. Rei pun mengeluarkan pedang serigala pembunuh dan menebaskannya menggunakan ki miliknya. Klang, klang, pedang serigala pembunuh itu terlepas dari tangan Rei dan jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Rei tidak bisa merasakan lengan kanannya. Hahaha, kau percaya sekarang bukan? Suara tertawa terdengar dari kepala Rei. Apa yang terjadi padaku, guru? Tanya Rei. Tenang saja, tubuhmu hanya melemah untuk sementara waktu karena beradaptasi hukum Dao yang baru kamu pahami. Tapi, kenapa sebelumnya aku tidak seperti ini, saat memahami hukum Dao es dan api? Tubuhmu melemah karena hukum Dao dalam dirimu sedang dalam proses menyatu dengan akar rohmu,
dan untungnya dalam dirimu terdapat 2 akar roh yang mana memungkinkanmu untuk bisa menggunakan Ki. Saat Rei mendengar itu, Rei merasakan tangan kanannya kembali bisa digerakkan dan Ki di tubuhnya kembali normal. Sampai proses menyatukan selesai, kau tidak boleh menggunakan kedua hukum Dao, tapi tenang saja, dalam setengah tahun kau bisa kembali menggunakan hukum Dao. Rei bernafas lega mendengar itu, karena bintang yang ingin dia datangi masih sangatlah jauh, yang mana membutuhkan waktu sekitar 1 tahun perjalanan untuk sampai. Setidaknya aku masih memiliki waktu untuk menstabilkan fondasiku dan menembus tingkat dewa manusia. Rei pun melanjutkan kultivasinya dan menyebarkan Ki yang dia serap ke bagian-bagian tubuhnya yang dia rasa tidak stabil. Tanpa terasa 3 bulan sudah dilewati oleh Rei. Dalam waktu 3 bulan ini, Rei hanya berkultivasi untuk memperbaiki fondasi miliknya dan sesekali bertanya pada gurunya untuk mendapatkan petunjuk. Sesekali Junmei dan Liner mendatang Rei untuk mengobrol sebentar atau membahas tentang kultivasi. Setelah selesai mengobrol dengan mereka, Rei kembali berkultivasi. Pusaran hitam di atas kepala Rei menghilang, lalu perlahan Rei membuka kedua matanya. Rei menghembuskan asap putih dari mulutnya. Sudah 3 bulan ini aku melakukan kultivasi, dan sepertinya fondasiku menjadi semakin stabil. Rei menggenggam erat tangannya yang penuh dengan kekuatan. Selama 3 bulan ini aku hanya berkultivasi dan meninggalkan semua keahlianku yang lain, mungkin ini waktu yang pas untukku meningkatkan kemampuanku yang lain. Rei mengeluarkan sebuah tungku pembuat pil dari penyimpanan sistem. Selama ini aku terus membeli pil dari sistem, kini saatnya aku untuk membuat berbagai macam pil, sambil meningkatkan tingkat profesi alkemis. Rei pun mulai memasukkan berbagai macam tanaman obat yang dia dapatkan dari jarahan, hanya dalam beberapa detik Rei berhasil membuat pil. Hehe, dengan kecepatan pembuatan dan bahan yang tiada habisnya ini, aku bisa meningkatkan tingkat alkemisku mencapai tingkatan tertinggi. Rei melemparkan lagi tanaman obat ke dalam tungku dan hanya dalam beberapa detik, dering sistem terdengar kalau pil berhasil terbentuk. Rei terus melakukan itu selama setengah hari dan setengah hari lainnya digunakan untuk berkultivasi. Rei melanjutkan kegiatan itu sampai 1 bulan penuh tanpa istirahat. Dering sistem terdengar di kepala Rei dan tungku di hadapan Rei, mengeluarkan pil berwarna emas yang memancarkan aura yang sangat kuat. Akhirnya aku berhasil membuat pil 3 bintang yang berada di tingkat dewa. Asteris ding, Tuan Muda berhasil membuat pil tingkat dewa pertama. Mendapatkan 1 kotak misteri. Asteris ding, Tuan Rumah berhasil naik ke tingkat alkemis surgawi. Rei merasakan kesusahannya dalam waktu 1 bulan ini terbayar lunas, setelah melihat kedua pemberitahuan tersebut. Alkemis sudah mencapai tingkat surgawi, kini saatnya untukku meningkatkan keterampilan yang lain. Rei mengambil tungku obat itu dan mengeluarkan tungku yang sedikit lebih besar yang berwarna hitam. Sekarang giliran profesi pandai besi yang akan aku tingkatkan mencapai tingkat surgawi. Rei mengeluarkan tumpukan biji besi dan berbagai biji kristal lainnya ke sampingnya, lalu memasukkan beberapa potong biji besi ke dalam tungku hitam tersebut. Dalam beberapa detik bunyi sistem terdengar dari kepala Rei dan sebuah senjata pedang pendek keluar dari tungku hitam tersebut. Rei mengambil pedang pendek tersebut dan mendapati kualitas pedang itu cukup tinggi. Rei mengangguk puas dengan pedang yang dia buat itu, dan mulai membuat lagi pedang yang lain dengan menggunakan biji besi yang sudah dia siapkan. Tanpa terasa Rei sudah melakukan itu selama 4 hari dan mendapati semua biji besi dan biji kristal miliknya sudah habis. Kalau begitu aku akan menggabungkan kedua senjata yang aku buat tersebut menjadi satu. Rei melemparkan 2 pedang pendek ke dalam tungku hitam itu. Setelah beberapa detik bunyi sistem terdengar di kepala Rei, yang menyatakan kalau pedang yang dia buat sudah selesai. Sebuah pedang yang memiliki kualitas lebih tinggi dari sebelumnya keluar dari tungku tersebut. Rei mengambilnya dan bisa merasakan pedang di tangannya lebih baik dari kedua pedang yang dia lempar sebelumnya. Sepertinya sistem bisa menggabungkan 2 senjata menjadi satu dan meningkatkan senjata yang digabungkan tersebut. Rei teringat dengan set Raja Iblis yang dia dapatkan di kota kristal sebelumnya. Rei mengeluarkan set tersebut dari penyimpanan sistem.
Jika aku menggabungkan semua benda ini, apa akan menciptakan benda yang baru? Rei memasukkan semua set tersebut ke dalam tungku hitam tersebut dan memulai proses pembentukan. Ding. Tuan rumah memiliki tingkat kesuksesan 60%. Layar biru tersebut muncul di depan Rei. Rei langsung melemparkan palu naga yang memiliki kemampuan meningkatkan kesuksesan sebesar 50% ke dalam tungku hitam tersebut, lalu melanjutkan proses pembentukan. Terdengar bunyi palu yang menempa dari dalam tungku tersebut, kali ini Rei menunggu lebih dari 1 dan masih belum selesai. Ketika 1 jam lebih terdengar dering sistem di kepala Rei. Ding. Tuan rumah berhasil membentuk zirah kaisar kegelapan. Sebuah zirah hitam keluar dari tungku. Di sekeliling zirah tersebut, diselimuti aura gelap yang sangat pekat yang terlihat seperti asap hitam. Bersambung.